Kali ini saya melakukan kolaborasi bersama Advokat Muda Channel yang akan membahas tentang dinamika perceraian. Oleh karena itu, simak informasi-informasi yang didapat kali ini dan jangan lupa untuk terus menonton channel Kironggo TV dan Advokat Muda. Jangan dikira kalau perceraian harus cepat selesai. Kopi Morning, Taruna Tanora, One Stop Service, gugatan mandiri, Laser Badi, dengan Lalimas, pasukan Pusara, Kandang, Trip, Jamas. Untuk itu kami sapa dulu Bapak Haji Rukhalus Nurhazin. Selamat datang di studio kami, Pak. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga Mas Hairullah di studio kami. Mungkin langsung ke pertanyaan dari masyarakat. Kemarin kita dapat mention pertama mengenai data perceraian dari seperti apa grafik data perceraian di Indonesia khususnya di Bondowoso untuk 2020. Terima kasih ya. Memang sampai dengan hari ini ya, tadi ya, ini cukup luar biasa. Nah, tahun ini itu sampai hari ini Pengadilan Agama Bondowoso menerima perkara itu 1650. Iya, 1650 tahun ini. Tahun ini dalam 1 tahun. Ya, belum nyampe dalam 1 tahun itu. Hanya 6 bulan ini. 6 bulan setengah ya. Luar biasa. Jadi 1650 itu yang kontentius ya. Kontentius. Gugatan itu cerita materi gugat itu 977. Yang volunteer yang sekarang dispensasi oleh dispensasi kawin ya. Dispensasi kawin. Dispensasi kawin, isbat nikah, itu diantaranya. Kemudian juga ada permohonan penetapan hari waris itu. Kemudian juga ada ini wali adol. Permohonan itu ada 673. Artinya secara garis besar masih agak tinggi untuk angka. Ya, Angka perceraiannya yang jelas tinggi. tahun 2019 itu hanya 2.500 sekian. 200 sekian. Itu dengan sisa yang tahun lalu. Sedangkan tahun ini sisa tahun lalu itu 213. Sehingga kalau kita total sampai hari ini perkara yang ditangani oleh pengadilan itu 1863. Dari 1863 ini kita sistem kerja kita yang punya komitmen dengan kerja keras, kerja ikhlas, berintegritas sampai tuntas. Ini alhamdulillah bisa menyelesaikan perkara 1625. Hingga saat ini. Sehingga sisa tinggal 238. Kalau kita kembali ke data tadi, ke data perceraian tadi, untuk stimulus atau penyebab terjadinya perceraian itu secara garis besar dari apa? Ini memang Dari faktor hampir sama ya di Indonesia. Bersama. Masuk di dalamnya di Kabupaten Bondowoso. Penyebab terjadinya perceraian itu yang mendominasi tetap terjadinya perselisihan terus-menerus. Perselisihan Itu nomor 1 paling banyak. Kemudian disusul dengan kalau di Bondowoso ini masalah ekonomi.
masalah Ekonomi. ekonomi. Oh. Meskipun perselisihan itu juga sekian banyak itu penyebabnya juga Ekonomi Iya, juga, ya. ekonomi. Tapi perlu dipahami bahwa ekonomi itu bukan semata-mata karena kemiskinan, Betul. tapi karena ya bahasa kasarnya hanya suami. Wah, gitu ya. itu. Jadi seorang suami yang memang tidak tanggung jawab itu sebenarnya dia bisa bekerja tapi tidak mau bekerja, atau dia malas kalau bekerja untuk kepentingan pekerjaan dirinya dan itu. Jadi di situ sebenarnya oleh karena itu jangan salah pemahaman kalau kita ada indikator atau penyebabnya itu ekonomi, itu bukan berarti karena di Kabupaten Bondowoso miskin, Iya. tapi karena memang suami-suami yang Jadi person by person gitu ya. Jadi person by person. Jadi tidak binafsi, kembali ke masing-masingnya. Begitu. dan yang ketiga itu ini yang juga mirip lagi tidak ada tanggung jawab gitu. Tidak ada Meninggal yang tanggung satu jawab. meninggalkan yang lain itu. Untuk gugatan atau permohonan itu sendiri yang paling banyak itu dari gugatan atau permohonan? Dari Rata-rata di seluruh Indonesia itu gugatan. gugatan. Bahkan dua Berarti pihak. dari yang istri. Dari pihak perempuan. Iya, Pihak perempuan. mengapa itu karena itu tadi suami yang ogah-ogahan. Ogah-ogahan. Disitulah sebenarnya kenekatan pihak istri bukan karena seorang istri yang begitu saja tidak sabar, tapi karena memang situasi rumah tangganya Yang sudah tak bisa diharapkan. tak bisa diharapkan. Tidak bisa diharapkan lagi. Jadi ini ada pertanyaan lagi Pak, ini sangat menarik sekali. Ketika berupa gugatan, tapi kan yang pihak perempuan ya yang mengajukan. Nah, selama ini mindset di masyarakat kita banyak yang bertanya-tanya kalau yang mengajukan gugatan yang perempuan apa bisa masih tidak mendapatkan hak-hak perempuan seperti nafkah dan lain sebagainya, iddah dan lain sebagainya. Apa yang kismah dan lain sebagainya. hak mereka yang bisa diperoleh. Jadi hak-hak mereka yang bisa diperoleh ketika Mereka yang Yang mengajukan menggugat. gugatan. Gitu. Begitu. Jadi terima kasih nih ya. Ini sebenarnya di Bondowoso itu ada kelebihan dibanding yang lain soal tuntutan. Oh gitu Pak. Oh. Jadi saya sejak ketika kami masih jadi hakim tahun 2002 sampai 2004 itu yang namanya urusan hasil sewa, hasil memelihara sapi, Hasil buduknya itu, buduknya ya. nah, itu ditutup. Itu artinya sebenarnya masyarakat Bondowoso sangat mengerti tentang ini. Hanya mungkin dari sisi hukum. Betul. Secara itu apa sih sebenarnya yang bisa dituntut? Nah, Mungkin ya, betul. yang kurang mengerti. Jadi pada hakikatnya setiap tuntutan apalagi seorang suami, seorang istri yang nuntut itu kalau mau bareng kumulasi itu bisa dengan harta bersama. Harta bersama. Terus kemudian bisa hak ayah. Hak asuh mungkin ya. Hak asuh, Hak hak asuh, hak asuh Nah, anak. itu bisa. Nah, meskipun dalam perkembangannya sekarang ini sebenarnya ada dari hasil diskusi ketua kamar atau kelompok-kelompok hukum itu seorang istri yang karena menggugat kemudian disebabkan oleh perilaku suami itu bisa saja menggugat yang lain seperti nafkah. Nafkah ya. Nah kalau suami yang mengajukan, Nah, ini di posisi istri ini banyak sekali. Banyak sekali Banyak hak sekali yang bisa hak-haknya. diperoleh. Nah, ada yang kita kenal dengan nafkah iddah. Ada. Nah, selama 3 bulan itu, kemudian Mut'ah. Madiyah, Madiyah. Madiyah ini yang ada dengan nafkah. Kemudian ada kiswah, maskan. Jadi kiswah yang kita kenal dengan istilah ini kan antara kiswah dengan maskan. Nah, maskan itu sebenarnya istri yang ditalak karena talak roji'i. Dia kan sebenarnya selama dalam masa iddah ini kan mesti dikasih tempat tinggal. Betul. Kiswah mungkin pakaian. Itu sebenarnya
hak istri semua. Cuma persoalannya sekarang ini kan begini. Ketika suami itu menceraikan istri, walaupun itu talaknya talak raj'i, itu kalau dia selesai talak itu kemudian sudah ke KUA mau nikah kan gak ada halangannya. Iya, betul. Gak ada halangannya. Mestinya kan dia masih punya hak-hak untuk berpikir lagi, mestinya begitu. Tetapi nyatanya kondisi masyarakat kita mengajukan cerai itu sudah ada calonnya. Istilahnya wanita idaman kuil, ya, wanita idaman lain atau pria idaman lain. Terus kira-kira Pak Ketua ya, saya pernah dengar ini ada istilah namanya nusus. Itulah maksudnya ada seorang istri yang melawan terhadap suaminya, misalkan. Jika dikaitkan dengan pembahasan yang tadi, apakah gugatan dari seorang istri kepada suaminya, apakah bisa dikategorikan sebagai perbuatan nusus, kira-kira begitu? Nusus itu sebenarnya lebih khusus pada pemahaman kita, ya, seperti yang diatur dalam kompilasi tentang perkawinan juga, itu terkait dengan sebenarnya di situ memang ada gelagat, ada sikap yang betul-betul kebencian itu membuat dirinya itu lupa lawan dalam posisi hak yang betul sebagai istri. Sebagai istri dengan sendirinya meninggalkan rumah tangganya dalam arti untuk kepentingan kemaksiatan. Nah ini ya. Jadi bukan karena sebab. Karena istrinya meninggalkan suami karena suaminya cari lagi perempuan lain ya. Mana ini lain. Nah, ini yang perlu kajian khusus. Karena memang ini dampak yang ditimbulkan ketika jelas-jelas kenususannya berarti tidak punya hak untuk mendapatkan. Jadi pembahasannya berbeda. Ya, berbeda. Karena ini secara khusus betul-betul apakah memang dia meninggalkan itu bukan tanpa sebab. Kalau bukan tanpa sebab, lalu dia lakukan dengan cara seenaknya seolah-olah dia sudah seperti ketika belum nikah. Artinya secara garis bawahi nususnya harus dibuktikan secara materi dengan itu di persidangan. Gitu kan? Karena mungkin sinkronnya itu mungkin karena dari nusus tersebut itu ada aturan kan yang menyatakan hak seorang istri bisa gugur. Iya. Dari sinilah yang mesti harus kita garis bawahi, kajian tentang nusus ini betul-betul dalam koridor pembuktiannya sampai kepada kejelasan bahwa dia meninggalkan suami, dia tidak taat kepada suami itu apa karena sebab suami atau karena keinginannya. Nah ini yang harus Ini next time ya. Ada next time itu nanti. Iya. Kan banyak orang menarik. Tapi terlalu berat betul. Jadi pertanyaan yang ringan ya dari masyarakat. Ini yang kemarin masuk pertanyaan dari dari salah satu masyarakat di Bondowoso. Apakah kalau gugatan itu sudah masuk di persidangan, kemudian kedua belah pihak itu ingin rujuk kembali, itu apa bisa selesai di pengadilan berupa produk hukum dirujukkan kembali atau gimana itu ada pertanyaan begitu Mas. Kepastian hukumnya. Kepastian hukumnya ini mesti harus kita bedakan mana yang bisa dirujuk. Ketika gugatan berarti seorang istri menjadi penggugat, suami sebagai penggugat, maka ini talak yang dijatuhkan pengadilan talak baik. Berarti tidak ada peluang untuk rujuk. Kalau dia mau kembali tanpa menunggu iddah, silakan langsung proses seperti pernikahan awal di KUA. Di KUA. Jadi masih bisa. Bisa, tapi nikah baru. Nikah baru. Tetapi kalau karena jatuh talak raj'i yang disatukan di pengadilan itu artinya yang diberi izin kemudian eksekusi, suami menjatuhkan talak satu raj'i, maka ini dalam tempo 90 hari atau dari 100 hari atau 3 bulan itu, maka di masa iddah itu begitu dia ingin kembali baik sebenarnya cukup datang ke KUA. Nanti di KUA di sana kan dirujukkan, kemudian
Nah, Surat tujuh itulah dibawa ke PA. di bawah pengadilan. Untuk apa? Untuk ditukarkan kutipan akta Akta nikah. yang disimpan di Itu disimpan. pengadilan itu. Iya. Tapi jangan dikira sama, enggak sama. Mengapa? Nanti di lembar catatan kamu. Iya, di catatan biasanya di belakang Ya, gitu ya. rujuk tanggal sekian atau cerai tanggal sekian, rujuk tanggal sekian kan. Iya. Makanya sebenarnya kalau kita dari kaitan dengan masalah rujuk ini ya mestinya dijadikan jadikan peluang lah. Seharusnya lebih. Iya. Jadi sebenarnya masih bisa ini. Masih Masih bisa. bisa. Jadi ketika orang itu bercerai tidak menutup kemungkinan dia bisa rujuk kembali. Iya. Itu sebenarnya. Karena begini loh ya, ini saya sekian banyak coba untuk memberikan kajian terhadap ini. Perkawinan yang paling istimewa itu sebenarnya perkawinan pertama dan Ya. perkawinan kedua itu kalau saya katakan paling kejam itu adalah perkawinan bermasalah. Perwakilan bermasalah. Perkawinan bermasalah. Betul. Kalau tanya mengapa bermasalah, sekarang satu sama pengalamannya. Betul. Kalau satunya nggak pengalaman, satu pengalaman. Nanti bawa anak, dia nggak masalah anak. Anaknya. Belum lagi apa bawaan Sama-sama bawa rumah mau tinggal di mana? Karena itu sebenarnya, nah kalau kita istilah di pengadilan saya katakan orang yang nikah, orang yang cerai membawa masalah karena sudah punya will atau punya will atau will itu nanti jadi alumni. Tahu alumni? Alumni gimana? Gimana Bisa Mas? cerai lagi. Cerai lagi. Cerai lagi. Cerai lagi. Kenapa kan kita tahu bahwa pernikahan itu sakral. Pernikahan itu ibadah. Betul. Kita sia-siakan. Belum cerai sudah bawa calon. Betul. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu cerai dipaksakan segera nikah. Nah, ini bukan perbuatan segera pernikahan itu. Maka kan timbullah masalah. Enggak sampai setahun sudah datang lagi. Datang lagi. Betul kalau mau jadi alumni ya. Sepertinya Mas Heru dari perwakilan masyarakat ada yang perlu ditanyakan ini. Monggo ditanyakan ke doa kami nanti ke Mumpung masih di situ. Mumpung iya Masih masih di Ya, ya, ini sebenarnya hanya ada satu yang perlu saya tanyakan, karena selama ini mindset yang ada di masyarakat awam itu ada istilah yang namanya beli surat. Nah, itu seperti apa dan agar bisa masyarakat itu paham tentang istilah-istilah yang ada di masyarakat awam ini menarik. Saya pernah dengar juga itu. Ya. Itu Kita kita beri surat. iya kita Dan ini serahkan sekarang ahlinya. tidak hanya di Bondowoso, gitu. tidak hanya di Bondowoso, di daerah-daerah tapal kuda seperti itu. Tapal kuda. Masuk Bondowoso di dalamnya. Jadi mereka nyebutnya beli surat. Beli gitu. surat. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak aneh dan tidak asing karena toh dia terakhir dari proses itu tahun pulang bawa surat. Luar biasa. Bawa surat. Dianggap proses yang semacam itu tidak dianggap sebagai satu proses yang sakral yang hati-hati tapi dianggap beli surat. Beli surat. Pada dasarnya tidak masalah. Tidak masalah. Ya, yang penting yang dimaksud beli surat adalah proses kebohongan. Proses. Beli semua jangan sampai berhenti di tengah jalan. Dan jangan lupa bayar panjang. Nah, ini memang ya pelan-pelan mesti harus kita beri pengetahuan. Betul. Oleh karena itu dari kondisi begini, kami sebenarnya di Pondok kan saya baru 10 Maret saya masuk ini. 10 Maret. Ya, baru 2020. 2020. Baru 3 bulan. 3 bulan. Tapi karena memang kami sudah cukup lama berkecimpung dengan pola gaya dan sebagainya seperti ini, kami gerak cepat
kantor kami sekarang ini kan kami ingin memberikan pembelajaran agar masyarakat tidak tergantung pada pihak lain kecuali secara resmi. Betul. Yang namanya advokat, yang kuasa hukum, itu memang dilindungi. Benar. Karena itu datang sendiri, kalau teman terpaksa antar di gerbang itu aja. Karena apa? Kami sudah mempersiapkan sedemikian rupa, kami menggunakan sistem kecepatan di dalam sekarang semua kan kita pakai elektronik. Betul. Aplikasi elektronik. Online semua sudah online. Ya. Dan kami datang ke sini, saya kaget itu kalau ternyata penetapan salinan penetapan itu masih seminggu di seminggu sampai. Nah, akhirnya apa yang jadi? Langsung saya gerak cepat, tidak ada kata lain. Putus hari ini, ambil hari ini. Tidak usah. Jadi prosesnya cepat. Nah, Ini ditahan dulu yang itu. Ya. Karena nanti itu masuk dalam inovasi. Nah, ini inovasi nanti. Karena di Advokat Channel ini Pak Haji, jadi kita itu memberikan informasi, edukasi, inspirasi, motivasi, dan yang terakhir inovasi. Jadi saya terima kasih betul ya. Karena sebenarnya kami di mana-mana sebagai seorang ketua di PH Mana dan saya yang sudah kami itu lekat dengan media. Dengan media. Karena siapa yang bisa membawa informasi betul Misalnya di sini kan seluruh wartawan apa itu online dan sebagainya udah ke kantor kami semua sudah meliputkan karena kami butuh itu. Saling. Integritas. Kami alhamdulillah hari ini kami sudah masuk, sudah diusulkan oleh Mahkamah Agung ke tingkat Menpan RI. Alhamdulillah. Tinggal satu langkah Pak. Harum lagi nama Bondowoso itu. Dan Pak, tadi kemarin saya ketemu Pak Bupati, ternyata di Bondowoso baru persiapan 14 dinas dan akan diusulkan. Nah, kami sudah melangkah jauh. Mudah-mudahan doa dari seluruh kota dan Amin. Kita doakan bersama-sama agar inovasi dan program-program dari Pengadilan Agama Bondowoso ini segera terrealisasi dengan baik. Kedepannya semoga tambah. Baik. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan ketika ada perceraian, dia kan identik dengan persidangan. Ketika identik dengan persidangan pasti identik dengan pengadilan. Nah, pengadilan agama itu Pak Haji, wewenang dan tugasnya apa saja sih, masyarakat pengen tahu itu. Jadi yang ditangani pengadilan agama itu apa aja sih kan? Ya. Kan selama ini masyarakat kayaknya perceraian aja. Iya, hanya untuk cerai saja. Terima kasih. Jadi kewenangan pengadilan agama itu ada di pasal 49 ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama, kemudian diubah di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ya, itu terus kemudian diubah lagi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Nah, yang lebih jelas lengkap itu ada di pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu. Nah, di sana mulai dari perkawinan banyak sekali. Perkawinan ini hak-hak termasuk yang tadi kita bicarakan. Nah, di dalamnya juga ada ini ya di penjelasan itu ini yang jangan sampai keliru lagi. Ini kewenangan kami tentang pengangkatan anak. Jadi garis besar dalam pengertian yang diutangani di pengadilan agama itu adalah mereka yang beragama Islam. Mereka Selama koridor Islam. Siapa saja yang beragama Islam, maka itu kalau punya masalah itu di pengadilan. Tentang perkawinan itu ada sekitar 20 sekian ini seterusnya. Nah, terus kemudian waris ini banyak sekali ya, di dalamnya ya, tuntutan hak yang terkait dengan waris ya. Kemudian ada juga wasiat ya, terus hibah, sodako juga ada juga. Sodako, zakat juga, zakat, sodako.
Makanya jangan main-main ya. Betul. Soalan sodakoh Betul. di apa di mungkin di dalam kelompok kita. Betul, di betul. masjid. Betul, betul. Itu kalau makan sodakoh itu bisa dituntut. Iya. Itu. Itu ilmunya. Ilmunya itu adalah dasar Zakat Zakat. itu ya, zakat itu kok zakat ternyata ya tidak diperuntukkan kepada pada mustahiknya. mustahiknya Bisa dimasalahkan. dimasalahkan. Mudah-mudahan nggak dimasalahkan. Aha, terutama yang sodakoh itu. Iya. Jadi kalau sampean sudah sodakoh sama saya ngasih uang nih mas untuk transport sampean, jangan mungkin lagi. Terlalu itu. Karena ini bercanda. Ada lagi infak. Ya, Oh, infak, Pak? juga, iya. Infak bukan bisa infak uang kita yang kita masukkan di Masuk wakaf kotak. mungkin. Wakaf itu juga pengadilan agama. Banyak. Soalnya sering mungkin saya pernah dengar wakaf nih tarik kembali, saya nggak jadi mau wakaf. Itu mungkin Ya. termasuk sengketa salah satu. Dan wilayah pengadilan Dan agama. perkara wakaf itu ada kemiripan suatu saat. Ada kemiripan seperti ketika kita pembuktian tentang permintaan sipil. Jadi wakaf itu jangan dikira sulit. Nggak terlalu sulit. Kenapa? Wakaf itu menggunakan akses yang kita kenal dengan ini yang bonus testis. Oh, bonus tesis. Bahkan bonus testis bahkan termasuk the audit itu. Oh, testimoni Itu termasuk itu. Artinya kan tidak mungkin wakaf yang sudah sekian itu masih bisa dibuktikan. Kalau kita kenal dengan istilah isbat itu saksi-saksi istimewa. Jadi pasti Ya, yang mewakafkan sudah ada. bukan tidak mungkin anaknya katanya dan Oh. nggak terlalu sulit. Sulit itu, karena itu testimoni itu artinya itu Ya. hanya mendengarkan. Ya. Ya, bukan saksi yang langsung gitu. Iya, tidak harus pelaku nggak tahu dan tidak. Nah itu wewenang pengadilan secara garis besar. Nah, termasuk ya pengangkatan anak. Terus kita kenal juga dengan ini. Di kompilasi Islam itu diatur tentang anak angkat ini kan dulu tarik ulur anak angkat. Anak angkat itu kan bukan ahli waris. Betul. Bapak angkat juga bukan ahli waris. Betul. Tetapi dia mendapatkan bagian wasiat Betul. kewajiban. Artinya apa? Islam itu menghargai orang yang nyata-nyata anak angkat itu diasuh sejak kecil, sejak bayi sampai dia ditankan, dia nikahkan sampai berumah itu dihargai. Ya, Karena itu sudah terbiasa sekarang harus kita dahulukan pengertian anak angkat itu bukan lagi kita kenal dengan adopsi. Betul. Ya, karena itu pengangkatan anak sama dengan anak asuh Betul. dalam Islam. Kalau adopsi kan bisa menggantikan. Betul. Nah, karena itu kita umat Islam harus membiasakan pengangkatan anak. Jangan adopsi. Istilah itu sangat penting karena punya arti yang berbeda. Betul. Arti yang berbeda dengan Iya. anak yang berbeda juga interpretasi yang berbeda. Nah, mungkin begini mas. Terus ini lagi sih sebentar perwalian. Oh, perwalian ini penting juga. Ini kita bisa baca itu di apa undang-undang 1924 mulai di pasal 49 dan seterusnya itu boleh itu dibaca. Nah, itu pada dasarnya perwalian itu tidak bisa terhadap orang tuanya. Iya, iya. Perwalian. Contoh mana? Sampai sekarang ini di pengadilan agama mana saja masih karena sesuai permintaan itu. Kadang-kadang permintaannya notaris. Nah, ya itu sering sekali. Nah, Nah. jadi
itu Notaris yang minta penetapan di pengadilan, penetapan di pengadilan gitu. mestinya coba nanti para advokat itu memberi penjelasan kepada mereka itu bahwa itu mestinya penetapan ahli waris. Penetapan ahli waris. Ya, penetapan ahli waris seharusnya. Mengapa? Karena penetapan ahli waris dalam rangka biasanya kan untuk dijebak, untuk mengambil uang Atau peralihan hak dan lain sebagainya. peralihan hak. Itu mestinya cukup penetapan ahli waris. Jadi bukan gugatan waris gitu. Bukan penetapan ahli waris. Nah, sepanjang itu keduanya nggak ada masalah kan. Penetapan, bukan perwalian. Nah, perwalian, nah contoh kan gini, suaminya meninggal, istrinya masih hidup, punya anak, kan ini dengan sendirinya dia adalah wali yang malah Betul, kalian tidak perlu mendapatkan penetapan. penetapan. Tapi di masyarakat Masih seperti itu. nah ini mestinya dia penetapan ahli waris. Nah kalau penetapan ahli waris nanti menetapkan siapa si pewaris itu dan sebagainya. Nah yang namanya istri yang kita kenal dalam istilah waris itu Masuk ke asal. adalah apa itu kita kenal dengan istilah janda. Janda. Janda mati. Janda mati. Itu kan ashabul furud. Ashabul furud. Ya, makanya untuk di Furudul Bondowoso, muqaddam. untuk di Bondowoso jangan sampai terjadi, walaupun kepentingannya itu dari pihak almarhum, dari pewaris, tapi yang namanya istri itu tetap ashabul furud, Masuk. jadi tidak boleh ditinggal. Betul. Bondowoso. Selama ini kan kadang hanya kepentingan beberapa orang, justru yang masuk ke ashabul furud dari dimasukkan. Nah ini kemarin cerita hakim kami banyak yang seperti itu, kan kasihan akhirnya suruh nyapu. Betul, gitu. Jadi itu kalau perwalian, ya lain lagi. Lain lagi. Karena itu sebaiknya mengajukan penetapan ahli waris. Itu secara garis besar di wilayah kewenangan dan tugasnya wewenang pengadilan agama. Iya. Nah sekarang yang paling inti, inovasi pengadilan agama. Ini yang ditunggu masyarakat Bondowoso ini, Pak. Kami ini begitu datang di Bondowoso, itu langsung kami masuk kelompok PA yang dipersiapkan untuk mengikuti zona integritas. Nah, kemudian tempo hari sebelum kami ada pendampingan dari PTA, kami coba untuk menyikapi di PA Bondowoso. Jadi kami pertama memang kita gerak untuk bersama-sama teman-teman itu, akhirnya kami mencoba menggunakan inovasi kopi morning. Kopi morning. Kopi bukan kopi. Bukan kopi. 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 Komentar pagi penuh humor, tuntaslah masalah penting. Itu dicatat itu. Kopi morning. Kopi morning. Itu bisa masyarakat bisa berpartisipasi juga. Nah kalau ini khusus untuk kami gini, di dalam zona integritas itu ada yang kita kenal dengan area 1 itu adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu yang ingin dicapai adalah merubah mindset dan di awal-awal, oh itu kok yang bayar di BRI itu kok bukan yang bersangkutan. Ada 3 orang, terusnya kalau tanyanya itu siapa? Itu Mutin Pak. Katanya, loh dia yang ngajukan tapi yang bayar uang Motif. yang mengantar, yang mengantar lah. gitu. Betul, yang mengantar. Nah, itu diantaranya saja, diantara tidak semuanya. Nah, ketika kita melihat seperti itu, nah ini tidak integritas lagi. Betul. Nah, kemudian kami bisa kena ini masalah. Betul. Akhirnya kami bikin
satu inovasi yang kita kenal dengan Taruna Tanglora. Taruna Tanglora. Tangloranya ini ada identitasnya Bondowoso kan? Tanglor. Tretan. Tanglor. Tapi artinya tidak begitu. Tidak begitu. Ya. Kayak sampean kayak kentang aja gitu. bukan itu. Ini sudah lapar. Tahan dulu. Taruna tata ruang layanan. Tata ruang layanan. Tanglora tangkal calo perkara. Tangkar caro perkara. Jadi ini akan insya Allah ini akan disambut Dan dengan kami baik pakai oleh sistem orang-orang. 2 ring. 2 ring. Ring. Makanya ring pertama itu di tempat ruang tunggu itu. Ruang tunggu di bawah. Oh iya. Lantai 1. Nah, di lantai 1. Di lantai 1 itu kemudian tidak akan pernah ada atau diizinkan orang-orang yang tidak berperkara boleh masuk di ring. Betul. Disitulah steril kami. Betul. Nah ini sesuai dengan zona integritas yang sekarang kita harapkan untuk apa? Kita bisa mencegah gratifikasi Betul. dan pungli. Oleh karena itu, nah ini melalui inovasi ini. Termasuk yang tadi yang BRI sama POS tadi ya? Ya, Nah, itu kami punya inovasi yang kita kenal dengan one stop service. one stop service. One stop service. Begitu tadi boleh masuk ke atas yang sekarang sudah pakai ID card itu, di sanalah mulai yang mau daftar sampai pembayaran di BRI juga ada Iya. di situ. Kemudian mau urusan meterai, Nasegel juga sudah Sudah jadi satu. betul. Dan Jadi kalau kemarin masyarakat Bondowoso Masih bingung nih. bukti Ya. jalan Nah. lagi gitu kan. Sampai butuh segel harus Buka ke pos lagi, bayar balik lagi. Nah. Sekarang sudah include bayar. Semuanya bisa di bisa PA. Itu inovasi. Tadi apa nama inovasinya, Pak? One stop service. One stop Luar begitu biasa. masuk di satu tempat selesai seluruh. Di situ semua sudah ada. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Sos vakum juga di situ semua. Jadi kami lengkapi lagi ada inovasi baru Apa yang lagi? di situ yang kita kenal dengan gugatan mandiri. Nah, Gugatan mandiri. Iya. Gimana Kami gugatan mandiri? Gugatan mandiri baru kemarin yang kita pasang, mungkin kalau belum ke pengadilan di pojok baca itu, pojok baca kita pindah Betul. tempatnya. Iya. Karena pojok baca itu sudah ada meja, ada komputer. Komputer. Sudah ada print di situ. Oh, Silakan yang mau. jadi untuk sudah. mereka yang Ya, ingin yang membuat ingin membuat gugatan sendiri. Efisiensi waktu Iya. juga dibantu juga. Nah, jadi kalau ada pengen betul-betul dibantu utuh di pos Di baku, pos baku. kalau dia punya ilmu pengetahuan untuk membuat gugatan sendiri, semua sudah disediakan. disediakan. Mungkin ada yang pemandu di situ, Pak. Iya, Misalnya. otomatis ketika dia Iya, caranya registrasi, nge-print gitu. ya print juga sudah disediakan di situ. Terus inovasi apa lagi? Nah, setelah kami ini coba dengan teman-teman melalui Kopi Morning itu kayaknya semangatnya luar biasa. Iya. Nah, kami coba integritasnya anak-anak khususnya petugas BTS. BTSP. Ini ternyata luar biasa. Dia sudah bisa bekerja dengan baik. Akhirnya apa? Kita bikin inovasi yang namanya laser Bali. Laser Bali. Ya. Bisa disebutkan apa laser Bali? Laser Bali Banyak itu sekali. Ada laser. Laser Bali itu layanan serba 5 menit. Subhanallah. Jadi setiap layanan itu tidak boleh lebih 5 menit. Oh gitu. Harus cepat. Harus Subhanallah. cepat. Mereka yang antri dipanggil diselesaikan tuh nggak sampai 5 menit. Nah, kalau lebih 5 menit, maka yang kena lebih 5 menit tadi akan kita beri souvenir. Oh. Nah, Tapi tentunya yang ini kena punishment. kena punishment. Yang melayani. Yang melayani kena punishment, akan kita beri semacam stiker. Stiker. Dari 3 dia kena hukuman. Jadi kalau kita ngantri terlalu Lama, tidak dilayani, iya. kita boleh berhak minta souvenir. Nah, jadi Ada timingnya. Jadi tekniknya begini. Begini Pak Ketua, ini souvenir terus ya. Jadi ketika dia dipanggil di tempat itu,
ya di tempat panggil untuk layanan mungkin di informasi, di pengaduan, kemudian di pembayaran atau di apa itu pendaftaran, nah, di pengambilan akte cerai atau salinan, itu kok duduk di situ lebih 5 menit ya kan dapat souvenir. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya tanya belum ada ya. Kan itu masing-masing sudah ada jam. Iya, sudah ada yang timingnya. sudah ada jam timer ya, sudah ada timer itu sudah. Jadi kita nggak main-main karena kita memang ingin memberikan yang terbaik. Setelah kami berjalan coba nih mungkin kok ternyata ada masalah. Apa masalahnya? Mereka yang sudah antri menunggu giliran, ternyata masuklah jam 12. Waktu Istirahat total sampai jam 13. Wah, kalau begini kan kasihan, dia harus nunggu 1 jam lagi. Padahal mungkin hanya 2-3 orang saja. Iya. Akhirnya kami coba putar balik, muncullah sebuah inovasi yang kita kenal dengan Lalimas. Inovasi lagi. Apa itu Lalimas? Banyak sekali Inovasi. Tentunya masyarakat Bondowoso harus tahu. Harus bangga. Lalimas Harus bangga. ya, itu layanan peduli masyarakat. Ini meskipun sangat mengenal masyarakat. istirahat, tenaga PTSP itu giliran 2 ditinggal 2 itu Seperti sip kegiatan sholatnya seperti sip, hingga mereka masih terlayani supaya tidak harus istirahat. Jadi tidak ada istilahnya. Jadi tidak ada Ya. antri lama. Ya. Dan antrian kami di bawah itu sudah kita desain ya untuk supaya tahu tentang alur alur layanan di lantai 2. Karena itu kita pasang TV 2 itu, satu untuk layanan PTSP, satu layanan sidang. Jadi mereka tahu tentang saya dapat nomor berapa, kurang berapa, itu sudah layanan sekian, sudah. Jadi kita ada monitor. Jadi kita berusaha seperti itu agar tidak sekedar setengah, Betul. itu kepentingan umat. Jadi sebenarnya nggak perlu tanya-tanya petugas karena di Nah, itu sudah tahu. Oh, saya melayani sekian. Itu sudah ada. Ya, Jadi tidak bisa diserobot orang lain, lain. nggak bisa. Bahkan bukan hanya informasi, ada suaranya juga ya. Ya, Ada ada suara. langsung dipanggil, ada panggilannya. Jadi nomor sekian itu artinya akses di lantai 2 yang di sana tempat pusatnya pelayanan itu sampai ke lantai 1. Mereka yang layanan mengalami di zaman COVID ini kita tetap pakai protokol kesehatan sehingga lantai 2 itu tidak banyak yang bisa kita tampung, akhirnya masih nunggu dan insya Allah nanti hari Kamis itu sudah kita buat sudah disekat semua itu Mungkin masyarakat Bondowoso penasaran seperti apa pelayanan dan inovasinya. Mungkin kita perlu review persatu-persatu. Itu bagian PTSP, ini bagian pendaftaran. Bukan, kita review ke sana karena penasaran. Pengadilan agama. Iya, penasaran. Pengadilan kok canggih ya sekarang kan gitu kan. Dan kami masih ada ini. Ternyata tidak semua masyarakat kita yang sudah kita banyak tuliskan buang sampah di tempat sampah. Iya. Itu ternyata juga belum sepenuhnya bisa ditaati. Di masyarakat di lantai 2 juga begitu. Artinya kami ada inovasi yang kita kenal dengan pasukan pusara. Pasukan pusara. Ya. Subhanallah. Apa itu pasukan pusara? Saya inovasinya masih menakutkan itu. Menakutkan sepertinya kok Nah, kayak bawa senapan. soalnya namanya pasukan. Pasukan pusara itu kita pakai salah satunya itu juga itu pasukan pusara. Oh iya. Jadi kalau sudah pakaian baju rompi kuning, Rompi kuning. ya, di bawahnya ada di belakang ada pasukan pusara, dia itu bawa yang di atas tuh bawa pel kering, yang di bawah itu bawa sekop sama sapu. Nah, itu gerakannya jam siang.
jam 10 siang, kan sore sudah dibersihkan, pagi bersihkan, siang ada pasukan itu. Pusara apa? Pusara itu pungut sampah sembarangan. Pungut sampah sembarangan. Subhanallah, luar biasa. Jadi itu diantaranya kami persiapkan di dalam rapat kita. Nah, terus meningkatkan kualitas. Jadi kami berharap dengan Taruna Tanora mereka aman, ya, tidak terganggu oleh pihak lain. Betul. Dengan laser Bali, ya, itu diharapkan Efisiensi waktu. Efektivitas itu dengan pasukan pusara itu diharapkan semua nyaman, bersih, tetap asri. Apalagi di saat pandemi COVID ini, Pak. Nah, jadi seperti ini kami makanya tetap protokol kesehatan kita laksanakan. Wah, terima kasih banyak nih Pak Ketua. Jadi banyak sekali informasi Dan yang ini ada aplikasi Ada lagi? Bukan Iya, aplikasi. jadi aplikasi kita itu ada andang ya. Antrian sudah. Trip ya, antrian PTSP. Terus ada lagi yang kita sebut aplikasi Jamas. Nah, Dan itu dibagi. berupa aplikasi Iya, elektronik aplikasi semua. semua. Subhanallah. Itu Yang- efisiensi sekali terhadap yang waktu. Jamas itu terkait dengan Sampai informasi. Jadi di informasi sana sudah ada aplikasi tentang meja informasi. Sampai ingatnya tanglor aja bisa. Jadi kalau tidak dijelaskan Jamas itu dikira jasa masyarakat. Iya, jasa masyarakat. Ya. Jadi itu inovasi dari Pengadilan Agama ya. Jadi tentunya masyarakat nanti jika ingin lebih tahu banyak, kita review nanti. Kita review. Terima kasih. Karena itu berupa Mekanisme lah. Gimana? iya tentang terutama inovasi. Karena ini kan cepat dan ini insya Allah satu-satunya yang jadi pilot project mungkin bagi yang bisa ditiru oleh instansi-instansi yang lain. Yang lain. Mungkin satu-satunya di Bondowoso. Iya. Betul. Jadi kami sekarang sudah masuk ke tingkat KRB. Ini mudah-mudahan ini yang satu kali berangkat. Saya satu kali berangkat mudah-mudahan tuntas gitu ya. Alhamdulillah. Ya kami gerak bersama-sama. Pegawai kita juga begitu gigihnya. Kalau tahu apa yel-yelnya dan sebagainya. Wah. Kita perlu review. Sangat perlu sekali. Karena itu juga motivasi kepada lembaga-lembaga yang lain agar Pelayanannya minimal seperti itu. Wah, itu luar biasa. Kalau perlu di kantor sampean nanti kasih seperti itu juga. Sepertinya belum siap kantor ini. Kayaknya tanggul aja. Jadi gitu. Terima kasih Pak Ketua atas ilmu yang diberikan kepada masyarakat Bondowoso dan juga inovasi-inovasi dari Pengadilan Agama yang tentunya itu nanti sangat membantu kepada masyarakat Bondowoso, efisiensi waktu juga kan gitu kan. Banyak inovasi. Dan terakhir saya ingat ketika kita tema kita tentang perceraian, saya ingat apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama tadi. Perkawinan yang istimewa adalah perkawinan yang pertama dan yang terakhir. Itu pertama. Itu yang harus dicatat, kan gitu kan? Iya. Itu. Jadi inovasi-inovasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama sudah cukup banyak. Tinggal yang disampaikan Pak Ketua tadi, person by personnya tadi. Karena kita dari pengadilan sudah fasilitasnya sudah canggih, sudah modern gitu kan, sudah inovasinya juga sudah bagus, tinggal person by personnya agar mematuhi aturan yang ada dibuat di sana. Mungkin Mas Abai ada saran dari Bapak Ketua Pengadilan Agama kepada masyarakat di Bondowoso. Ya, itu ada di tulisan itu apa itu motivasi. Yang terakhir itu kita masyarakat Bondowoso perlu motivasi dari inovator, dari orang yang memiliki inovasi-inovasi. Kita perlu motivasi terutama masyarakat Bondowoso. Terima kasih ya. Jadi begini, meskipun tadi kami memberikan sekian banyak inovasi dan untuk layanan cepat, tapi jangan dikira
kalau perceraian harus cepat selesai. Betul. Oleh karena itu kami tetap berorientasi pada aturan yang ada. Yang namanya upaya damai lewat majelis hakim itu tetap kewajiban. Mediasi. Nah, kemudian yang kedua, kita penuhi Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Nah, itu tetap seperti itu. Setiap sidang tetap kita bayar itu. Hanya persoalannya masyarakat itu kayaknya menghindar dengan itu. Yang datang satunya nggak datang. Harusnya kedua-duanya lah. Iya, ini yang sebenarnya ketika salah satu yang nggak datang itu aja yang mungkin menjadi pertimbangan kita ya, kalau memang tidak mungkin hadir ya gimana lagi. Malah mempersulit pengambilan kebijakan ya. Ya sebenarnya tidak mempersulit, tetapi kita ikuti seperti itu. Tapi kita tetap berharap mudah-mudahan masyarakat tetap upaya untuk perdamaian itu diambil Dan jalan terbaik. yang terbaik. Yang kedua tentu kami terima kasih ya, ini media ini cukup luar biasa dalam rangka kita nyambung silaturahmi Dengan masyarakat. online dengan masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat semakin edukasi ini semakin berikan nilai lebih. Betul. Mereka mungkin lambat laun istilah beli surat akan hayat. Gitu ya. Dan masyarakat tahu betul bahwa bukan zamannya lagi kita ini berdagang menjadi makelar, Betul, menjadi orang-orang yang sebenarnya bukan pada tempatnya. Betul. Bahwa orang yang mau cerai, orang yang mau urus perkara itu tempat bisnis, bukan. Betul. Tapi ini adalah koridor hukum yang mesti harus kita junjung tinggi, reformasi birokrasi dan lain sebagainya. Ini juga bagian di dalam rangka kita, terutama para advokatnya, Advokat ya. agar bisa memberikan edukasi pada masyarakat, tidak lagi dengan caranya sendiri atau Betul. salah ya. Betul. Salah. Saya pernah itu pengalaman, ada orang surat nikahnya dibawa semua, uangnya juga dibawa. Pada saatnya ternyata dia juga tidak datang ke kantor. Kasihan. Kasihan, betul. Artinya kepentingan hukum dari kliennya tidak diurus. Dan yakinlah seluruh masyarakat bahwa datang sendiri ke pengadilan agama bisa terselesaikan semuanya. Betul. Tapi kalau mau cerai lebih baik nggak usah lah. Itu. Baik rumah Kata tangga yang betul terakhir, ya. kata kunci terakhir. Nah, Daripada memang ada pelayanan yang baik, Ya. Inovasi yang baik, tapi daripada memilih cerai lebih baik nggak usah cerai. Jadi terakhir itu terima kasih Pak Ketua atas hadirnya, dan terima kasih Mas Herul juga mewakili dari masyarakat. Kita ketemu lagi di channel selanjutnya, tentunya Dengan tetap pembahasan yang lebih pembahasan menarik. yang lain dengan edukasi hukum, dan di episode selanjutnya kita akan review pengadilan agama dan inovasi-inovasi apa yang ada di pengadilan agama, yang tentunya kesemuanya itu untuk kepentingan masyarakat, garis miring kepentingan umat. Terima kasih, bersama saya Nurul Jamal Habaib dan rekan saya Saiful Rijal. kita ketemu lagi di channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Make, acting, and all other. 1, 2, 3 in action. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Hairul. Nanti dipotong ya. Iya. Dan jangan lupa untuk terus